Legenda Sang Monster, Chapter 306-310. Bab 306, Kompetisi Aliansi 8 Sekte dimulai, Noveltun. Beberapa saat kemudian, kapal Yan Qingshan akhirnya tiba di tempat acara pertemuan Aliansi 8 Sekte. Di sana sudah ada juga ketujuh sekte lainnya yang telah hadir mengisi tempat mereka masing-masing. Hahaha, pemimpin Yan, baru kali ini aku melihatmu datang terlambat. Tadinya aku mengira bahwa sektemu tidak akan hadir dalam pertemuan tahun ini. Seorang pria parubaya terkekeh sambil mengusap-usap janggut panjangnya. Hahaha, aku juga sempat berpikir demikian, pemimpin Yan. Sambung pria parubaya lainnya. Yan Qingshan tetap bersikap tenang dan memerintahkan seluruh anggota sektenya turun dari kapal, tanpa memedulikan perkataan yang bernada sarkastis dari kedua pria parubaya tersebut. Guru, mari kita turun juga, kata Yan Qingshan melalui telepatinya. Oke, jawab Ling Tian singkat. Yan Qingshan pun membawa Ling Tian turun bersamanya ke tempat yang telah disediakan bagi Sekte Cahaya Matahari, lalu memasukkan kembali kapalnya ke dalam cincin ruang. Melihat bahwa semua sekte dari Aliansi 8 Sekte telah hadir, pemimpin Sekte Badai Langit Utara yang merupakan tuan rumah pada acara pertemuan tersebut, bergegas melangkah ke atas panggung dan memberikan kata-kata sambutannya. Setelah itu, tanpa menunda lebih lama lagi, ia pun segera memerintahkan beberapa tetua sektenya untuk menjadi hakim dan wasit yang akan memimpin acara kompetisi bagi para murid jenius dari kedelapan sekte yang hendak bersaing demi meningkatkan pamor sekte mereka masing-masing. Begitu semua pengaturan telah ditentukan, sang wasit pun maju ke tengah-tengah arena pertarungan dan mulai berbicara, mari kita melakukan pengundian terlebih dahulu dan nomor undiannya masih sama seperti biasanya, yaitu sesuai dengan urutan pada peringkat sekte kita masing-masing. Usai berkata demikian, sang wasit pun memasukkan tangannya pada sebuah kotak yang ada di depannya. Kemudian ia segera mengambil nomor undian yang ditempatkan di sana. Nomor 4 melawan nomor 6. Seru sang wasit seraya mengeluarkan nomor 4 dan 6 dari kotak undian. Selanjutnya nomor 2 melawan nomor 5. Nomor 1 melawan nomor 7. Dan yang terakhir adalah nomor 3 melawan nomor 8. Ini terlalu membosankan. Bagaimana kalau aturan kompetisi pada tahun ini kita ubah dengan melaksanakan tantangan secara langsung? Itu akan terlihat lebih menyenangkan. Sekte yang lebih banyak memenangkan pertarungan akan menduduki peringkat pertama. Seorang pria parubaya berkata dengan nada arogan. Seketika suasana di sekitar arena menjadi riuh setelah mendengar perkataan dari pria parubaya tersebut. Para pemimpin sekte saling berpandangan dari tempatnya masing-masing seolah saling meminta pendapat satu sama lainnya. Qingshan, setujui saja apa yang dikatakannya. Aturan seperti itu lebih mempersingkat waktu daripada harus bertarung menurut nomor undiannya masing-masing. Jadi, kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi untuk giliran sekte kita bertarung. Ling Tian berbicara lewat telepatinya. Yan Qingshan tampak berpikir sejenak, lalu mengangguk pelan menanggapi ucapan Ling Tian. Kemudian ia pun berujar, sepertinya saran dari pemimpin Chu sangat bagus. Kami dari Sekte Cahaya Matahari menyetujui aturan yang seperti itu. Perkataan Yan Qingshan yang terdengar cukup santai tersebut membuat para pemimpin sekte lainnya tersentak kaget. Seolah-olah mereka merasakan kepercayaan diri Yan Qingshan dalam acara pertemuan Aliansi 8 Sekte itu. Karena bahkan pemimpin Yan yang sektenya berada di urutan terakhir setuju dengan saran pemimpin Chu, maka kami dari Sekte Bayangan Surga akan menyetujuinya juga. Kami dari Sekte Tombak Bintang Merah akan menyetujuinya pula. Yah, Sekte Pagoda Langit juga sependapat. Sekte Seribu Gelombang Pedang juga setuju dengan cara seperti itu. Jika begitu, Sekte Bulan Terang akan mengikutinya. Karena yang lainnya telah setuju, maka kami Sekte Badai Langit Utara juga akan menyetujui saran dari pemimpin Chu. Pria parubaya yang dipanggil sebagai pemimpin Chu tersebut tersenyum gembira mendengar saran darinya disetujui oleh ketujuh sekte lainnya. Sebagai pemimpin Sekte Lautan Mendalam yang merupakan sekte peringkat pertama pada Aliansi 8 Sekte, ia ingin lebih menunjukkan dominasinya lagi kepada mereka semua. Dengan melakukan tantangan terbuka seperti itu, ia sangat percaya bahwa para murid dari sektenya sendiri akan berhasil menginjak-injak semua murid jenius dari ketujuh sekte yang lain. Kalau begitu, mari kita mulai saja kompetisinya. Dipersilakan bagi para murid yang hendak mengeluarkan tantangan terhadap siapapun yang ingin dilawannya, ujar pemimpin Chu seraya menyeringai. Sang wasit yang akan memimpin pertarungan segera menganggukkan kepalanya setelah mendengar perkataan dari pemimpin Chu. Kemudian memperhatikan para murid dari setiap sekte, seolah menunggu kedatangan mereka untuk naik ke atas arena. Pemimpin, izinkan aku yang maju terlebih dahulu. Salah seorang murid dari Sekte Seribu Gelombang Pedang berkata pada pemimpin sektenya. Baiklah. Keluarkan seluruh kemampuanmu untuk membuktikan bahwa sekte kita tidaklah lemah. Siap, pemimpin, jawab murid tersebut dan langsung melompat ke atas arena pertarungan. Setelah sampai, ia pun berkata dengan suara keras, aku ingin menantang siapapun yang tingkat kultivasinya berada pada tahap ke-7 bintang langit. Karena itu maumu, maka aku akan meladeninya. Salah seorang murid dari Sekte Lautan Mendalam segera menjawab. Sebab,
Pemimpin Chu telah memerintahkan pada murid dari sektenya sendiri untuk melawan semua tantangan yang dikeluarkan oleh para murid dari ketujuh sekte lainnya. Dengan demikian, ia benar-benar bisa menunjukkan dominasinya terhadap semua orang yang hadir di acara pertemuan aliansi 8 sekte. Chapter 307. Tak terduga, Novelton. Pertarungan antara kedua murid dari Sekte Seribu Gelombang Pedang dan Sekte Lautan Mendalam berlangsung hanya beberapa menit saja dan itu dimenangkan oleh murid dari Sekte Lautan Mendalam. Melihat murid dari sektenya memenangkan pertarungan, pemimpin Chu terkekeh sambil menunjukkan sikap arogansinya. Kemudian ia pun berkata dengan nada percaya diri kepada ketujuh pemimpin sekte lainnya, "Mari kita membuat taruhan seperti biasanya. Aku akan bertaruh pada anggota sekteku sendiri dengan jumlah 50.000 batu roh tingkat tinggi." Pernyataan yang baru saja diucapkan pemimpin Chu membuat wajah pemimpin sekte lainnya tampak terlihat masam. Sebab, jumlah taruhan yang ditawarkan oleh pemimpin Chu tersebut cukup besar meski kompetisi baru dimulai. Ini menandakan bahwa dia sangat percaya dengan kemampuan dari murid jenius di sektenya sendiri. "Guru, apa pendapatmu tentang ini?" tanya Yan Qingshan dengan nada canggung melalui telepatinya. "Tunggu sebentar," jawab Ling Tian sambil memperhatikan ke-10 murid sekte cahaya matahari yang akan ikut berkompetisi. Setelah beberapa detik, ia pun melanjutkan, "Perintahkan pada murid yang bertubuh jangkung tersebut untuk naik ke atas arena. Selanjutnya, katakan padanya untuk terus menyerang sisi bagian kiri tubuh lawan, karena itu merupakan kelemahan yang telah ditunjukkan oleh teknik bela diri yang digunakan murid dari Sekte Lautan Mendalam itu." "Baik, Guru," sahut Yan Qingshan singkat dan langsung mengikuti arahan Ling Tian. Murid yang diperintahkan Yan Qingshan bergegas melompat ke atas arena setelah mendapatkan petunjuk darinya. Meski perasaan Yan Qingshan sedikit ragu, namun ia memilih untuk tetap percaya dengan apa yang dikatakan oleh Ling Tian. "Kekeke, bagaimana, Pemimpin Yan, apakah kamu berani melakukan pertaruhan denganku?" tanya pemimpin Chu dengan kekahannya yang terdengar seolah sangat meremehkan Yan Qingshan. "Jika kamu takut, maka mari kita anggap pertarungan ini sebagai pertarungan hiburan belaka." Walaupun pemimpin Chu berkata demikian seolah-olah menunjukkan sikap bijaksana, tetapi dalam ucapannya itu terdapat nada provokasi di dalamnya. "Siapa takut, Sekte Cahaya Matahari kami bukanlah sekte pengecut. Mari kita bertaruh sesuai dengan jumlah yang kamu katakan tadi," jawab Yan Qingshan cepat. "Hahaha, baiklah, sebagai pria terhormat, aku tahu bahwa kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu." Pemimpin Chu tertawa terbahak-bahak karena merasa bahwa provokasinya berhasil. Kemudian ia pun segera berkata pada murid sektenya melalui telepati, "Hancurkan murid dari Sekte Cahaya Matahari itu." "Siap, Pemimpin," balas murid tersebut dengan nada meyakinkan. Melihat kedua murid yang hendak bertarung telah bersiap-siap, sang wasit pun berseru keras, "Mulailah." Begitu aba-aba dari sang wasit telah terdengar, anggota sekte Yan Qingshan dan murid dari Sekte Lautan Mendalam bergegas menyerang dengan segenap kekuatan penuh mereka. Keduanya sama-sama berniat menjatuhkan lawannya dengan cepat, sebelum energi ki mereka terkuras lebih banyak lagi bila bertarung dalam waktu yang lama. Terang, terang. Bunyi senjata pusaka yang saling beradu mulai terdengar menggema di dalam arena pertarungan. Perhatian semua orang pun langsung tertuju pada keduanya. Murid Sekte Lautan Mendalam yang sejak awal sangat percaya diri dengan kekuatannya itu, secara perlahan mulai merasa terdesak dan kewalahan dengan serangan yang dilancarkan murid dari Sekte Cahaya Matahari. Ini semua terjadi karena pergerakannya seolah-olah dibatasi oleh senjata pusaka lawannya yang terus menyerang sisi bagian kirinya tubuhnya. Sehingga, kesempatannya untuk melancarkan serangan balasan hampir tidak ada sama sekali. Sebab, dirinya terlalu sibuk menghindar dan menangkis setiap serangan yang datang menerjang dengan sangat ganas ke arahnya. Wajah pemimpin Chu yang semula tampak berseri-seri dan penuh semangat, kini terlihat memiliki tampang yang sangat kusut karena tidak senang dengan apa yang sedang disaksikannya. "Bukankah tadi aku sudah memerintahkanmu untuk segera menghancurkan murid Sekte Cahaya Matahari tersebut? Tapi mengapa sekarang kamu yang tampak kewalahan menghadapinya?" Pemimpin Chu berkata dengan nada geram melalui telepatinya. Murid dari Sekte Lautan Mendalam itu tetap diam dan tidak menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh pemimpin sektenya sendiri. Sebab, saat ini ia masih sangat sibuk menghalau semua serangan yang terus-menerus datang dari sisi kiri tubuhnya. Bila dia melakukan kesalahan sedikit saja dalam pertarungan tersebut, maka sudah pasti senjata lawan akan mengenainya dan membuatnya terluka parah. Namun, dirinya tidak mampu bertahan dalam waktu yang lama. Hanya selang 3 menit berlalu, dia benar-benar sudah merasa terdesak dan sangat kewalahan. Sehingga, ia tak sanggup lagi menghindari sebuah tusukan yang sangat cepat dari pedang lawannya. Jerit kesakitan akhirnya terdengar keluar dari mulut murid Sekte Lautan Mendalam saat bila pedang menusuk masuk ke dalam dada kirinya. Melihat hal ini, sang wasit pun segera bergerak untuk menghentikan pertarungan dan langsung memeriksa luka yang dialami oleh murid tersebut. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu seketika tersentak kaget. Bahkan sebagian dari mereka langsung berdiri dari tempat duduknya karena merasa tak percaya dengan apa yang telah terjadi, termasuk pemimpin Chu sendiri. Tidak ada di antara mereka yang pernah menyangka
bahwa murid dari Sekte Cahaya Matahari yang dulunya dianggap lemah, kini dapat mengalahkan murid dari Sekte Lautan Mendalam yang merupakan sekte peringkat 1 pada aliansi 8 sekte. Bahkan itu terjadi hanya dalam waktu yang cukup singkat, yaitu 3 menit saja. Wajah Yan Qingshan yang sebelumnya terlihat gugup, langsung berubah cerah dan tampak bersemangat. Hanya dengan sedikit arahan dan petunjuk dari Ling Tian, itu sudah dapat mengubah seluruh keadaan di atas arena pertarungan. Dengan demikian, kepercayaannya terhadap gurunya tersebut menjadi semakin tinggi dan lebih tinggi lagi dari apapun. Chapter 308, Tarian Pria Tertampan di Benua Langit, Noveltun. Sementara itu, para murid dan tetua yang berada di dalam Sekte Cahaya Matahari bersorak gembira saat menyaksikan kemenangan salah satu murid jenius di sekte mereka melalui batu pencitraan. Hal tersebut hanya seperti mimpi bagi mereka semua. Tak ada seorang pun yang pernah membayangkan bahwa sekte mereka yang terus-menerus berada di urutan terakhir, dapat mengalahkan sekte yang berada di peringkat pertama dalam aliansi 8 sekte. Hal ini pula membuat kepercayaan diri semua anggota Sekte Cahaya Matahari yang dulunya telah jatuh, kini mulai bangkit kembali. Suasana yang sebelumnya tampak tegang, seketika menjadi riuh dengan sorakan-sorakan keras pemberi semangat dari para murid meski mereka tak bisa menyaksikan pertarungan secara langsung. Apa yang dilakukan oleh para murid tersebut sama juga dengan yang dilakukan para murid yang berada di acara pertemuan aliansi 8 sekte. Sorakan dan teriakan kegembiraan mereka membahana di sekitar area pertarungan. Cih, itu barulah satu pertarungan saja, tapi kalian sudah merasa seolah-olah telah memenangkan seluruh kompetisi. Masih banyak pertarungan lain yang akan dilalui oleh sekte kalian. Pemimpin Chu yang merasa seakan tak menerima kekalahan dari murid sektenya, berkata dengan nada mencibir sambil melemparkan cincin ruang yang berisi 50.000 batu roh tingkat tinggi ke arah Yan Qingshan. Sedangkan untuk Yan Qingshan sendiri, ia tidak menghiraukan sedikit pun cibiran dari pemimpin Chu. Ia bahkan menyunggingkan senyumnya ketika menerima cincin ruang yang dilemparkan kepadanya, kemudian berkata dengan nada santai, "Hohoho. Terima kasih atas kemurahan hatimu, pemimpin Chu." Tampang pemimpin Chu semakin kusut mendengar perkataan dari Yan Qingshan. Kemarahan di dalam hatinya semakin tumbuh besar. Di atas arena pertarungan, murid Sekte Cahaya Matahari telah berdiri tegap kembali sambil menunggu penantang dari sekte lainnya. Energi kinya yang sedikit terkuras mulai berangsur-angsur pulih setelah menelan pil restorasinya sendiri. "Guru, bagaimana selanjutnya?" tanya Yan Qingshan melalui telepatinya. "Perintahkan saja murid dari sektemu itu untuk bertahan sejenak. Hal tersebut juga tidak akan terlalu banyak menguras energi kinya. Aku akan segera memberitahukan kelemahan lawannya kepadamu ketika nanti mereka sudah bertarung," jawab Ling Tian. "Baik, Guru." Beberapa saat kemudian, seorang murid dari Sekte Bayangan Surga melompat naik ke atas arena. Pertaruhan antara pemimpin sekte juga segera dilaksanakan. Sang wasit pun bergegas mengeluarkan aba-abanya lagi sebagai tanda dimulainya pertarungan. Seperti yang sudah diperintahkan oleh Yan Qingshan, murid dari Sekte Cahaya Matahari tersebut terus melakukan gerakan bertahan tanpa memberikan serangan balasan. Setelah hampir 1 menit melakukan hal itu, ia pun akhirnya mendapatkan perintah dari Yan Qingshan untuk menyerang kelemahan lawannya sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Ling Tian. Karena kemampuan dari murid Sekte Bayangan Surga masih jauh di bawah murid Sekte Lautan Mendalam yang tadi telah kalah, maka hanya sekitar 2 menit saja dia sudah jatuh terkapar di lantai arena pertarungan. Sorakan kegembiraan kembali terdengar memenuhi area pertemuan aliansi 8 sekte tersebut. Itu berasal dari tempat Sekte Cahaya Matahari yang meluapkan perasaan gembira mereka dengan berteriak secara lantang. Kemenangan beruntun itu membuat kepercayaan diri mereka semua menjadi semakin tinggi. Pang Huaxian yang berdiri tepat di sebelah Ling Tian, segera bertanya dengan nada pelan, "Junior Ling, bolehkah aku?" Belum sempat Pang Huaxian meneruskan kata-katanya, Ling Tian sudah terlebih dahulu menyelanya, "Tentu saja boleh. Ayo kita lakukan bersama, gunakan lemakmu untuk memprovokasi sekte lainnya." Setelah berkata demikian, Ling Tian segera membuka bajunya dan melompat ke depan seraya memutar-mutarkan bajunya ke atas. Niulang, Tang Fei, Xuan Jirou serta Pang Huaxian bergegas pula mengikutinya. Seketika itu juga, mereka berlima langsung menjadi pusat perhatian. Sorakan dan teriakan keras dari para murid Sekte Cahaya Matahari sendiri tiba-tiba terhenti. Bahkan wajah Yan Qingshan yang semula tampak berseri-seri, kini terlihat canggung dan hanya mampu menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah Ling Tian dan keempat sahabatnya tersebut. Namun, itu tidak berlangsung lama. Sebab, semua murid pria dari Sekte Cahaya Matahari segera membuka baju mereka satu persatu dan mengikuti gerakan yang dilakukan oleh Ling Tian dan teman-temannya. Sorakan dan teriakan keras pun sekali lagi terdengar menggema ke sekitar arena pertarungan. Apa yang dilakukan oleh para murid Sekte Cahaya Matahari benar-benar membuat wajah semua orang dari sekte lainnya menjadi merah padam. Mereka benar-benar merasa terprovokasi dengan tindakan yang ditunjukkan para murid Sekte Cahaya Matahari tersebut. "Hahaha, Junior Ling, lihatlah. Semua murid pria di sekte kita mengikuti apa yang kita lakukan sekarang. Sepertinya gerakan ini akan menjadi terkenal nantinya," ujar Pang Huaxian berkata sambil tertawa. "Yah,
Mungkin sebaiknya Junior Ling memberikan nama pada gerakan yang kita tampilkan ini, karena Junior Ling adalah orang pertama yang melakukannya, sambung Niu Lang dengan nada bercanda. Hahaha, aku juga berpikir demikian, tambah Tang Fei. Sepertinya itu ide yang sangat bagus. Jadi, setiap orang yang melakukan tindakan seperti ini akan mengingat. Sebelum Xuan Jirou menyelesaikan kalimatnya, Ling Tian sudah terlebih dahulu berkata sembari tertawa lirih, mari kita namakan saja dengan tarian pria tertampan di benua langit. Hahaha, para senior, apakah kalian mendengarnya? Apa yang kita lakukan ini disebut dengan tarian pria tertampan di benua langit. Ini merupakan tarian keberuntungan bagi sekte kita. Jika kita melakukannya pada setiap turnamen ataupun kompetisi, maka sekte kita akan mendapatkan keberuntungan dan kemenangan. Pang Huaxian berbicara menggunakan energi kinya hingga suaranya terdengar ke seluruh area pertemuan aliansi 8 sekte. Ia sengaja melakukannya untuk lebih memprovokasi ketujuh sekte lainnya. Chapter 309, Kemenangan Beruntun, Novelton. Apa, tarian pria tertampan di benua langit? Menurutku itu hanyalah tarian orang gila. Cih, apanya tarian keberuntungan? Kemenangan kalian hanyalah kebetulan saja. Selanjutnya kalian akan menangis karena merasakan kekalahan yang sangat memalukan. Sebentar lagi kalian akan menggali lubang sendiri dan masuk ke dalamnya karena tak sanggup memperlihatkan tampang yang sungguh memalukan itu. Petik 2 petik 2. Sindiran para murid dari ketujuh sekte lainnya terus dilontarkan kepada murid sekte Cahaya Matahari hingga membuat suasana di acara pertemuan aliansi 8 sekte tersebut menjadi gaduh. Hahaha, lihatlah, mereka semua iri dengan kemenangan kita. Pang Huaxian tertawa keras hingga lemak-lemak di tubuhnya bergetar. Yah, mungkin memang seperti itulah sikap para pecundang. Mendengar olok-olokan dari Pang Huaxian, para murid dari ketujuh sekte lainnya langsung memasang wajah geram. Mata mereka melotot tajam ke arah Pang Huaxian, tampak seolah-olah seperti singa yang hendak menerkam mangsanya. Hei, gendut, jika kamu berani, mari kita bertarung di atas arena, ujar salah seorang murid dari sekte Tombak Bintang Merah dengan nada ketus. Siapa takut, tapi sayangnya aku bukanlah peserta dari kompetisi ini. Bila aku adalah salah satu pesertanya, mungkin kamu sudah terjepit di antara ketiakku ini, balas Pang Huaxian sambil menunjuk daging pada ketiaknya yang dipenuhi dengan lemak. Melihat tingkah konyol Pang Huaxian, para murid sekte Cahaya Matahari tertawa terbahak-bahak sembari ikut mengolok-olok murid dari sekte Tombak Bintang Merah tersebut. Kalian semua, berhentilah, kita akan teruskan pertarungan selanjutnya, seru sang wasit menenangkan para murid. Suasana area pertemuan akhirnya mulai berangsur-angsur tenang kembali. Kemudian salah seorang murid dari sekte Tombak Bintang Merah yang memiliki tingkat kultivasi pada tahap ke-7 bintang langit, segera melompat ke atas arena pertarungan. Senior Mao, hancurkan murid dari sekte Cahaya Matahari itu. Buat dia babak belur hingga teman-temannya tidak mengenali wajahnya lagi. Ya, Senior Mao, tunjukkan kepada mereka kekuatan sekte kita yang sebenarnya. Kami semua mendukungmu, Senior Mao. Buat para murid yang menari seperti orang gila tersebut menjadi malu besar. Dengan demikian, mereka takkan berani lagi sesumbar di depan semua orang. Para murid sekte Tombak Bintang Merah berteriak memberikan semangat kepada pemuda yang baru saja naik ke atas arena pertarungan. Senior Ji, berikan pelajaran kepada si kepala botak itu. Jangan kasih ampun sedikit pun kepadanya. Itu benar, Senior Ji. Jadikan kepala botaknya memiliki tanduk dengan benjolan yang didapatkannya dari setiap pukulanmu. Yah, sepertinya itu sangat cocok dengan tampang botaknya. Para murid sekte Cahaya Matahari tak mau kalah juga dari murid-murid sekte Tombak Bintang Merah. Mereka pun meneriakkan dukungannya hingga membuat area di sekitar arena pertarungan menjadi riuh kembali. Mendengar perkataan dari para murid sekte Cahaya Matahari yang sengaja mengolok-oloknya, murid sekte Tombak Bintang Merah yang berada di atas arena tersebut menjadi semakin geram dan segera berujar dengan nada ketus, Jiran, tahun lalu, aku sangat ingin menghajarmu dengan tombakku ini. Tapi sayangnya kamu sudah terlebih dahulu kalah dan tidak bisa ikut berpartisipasi lagi dalam kompetisi. Sekarang, saatnya aku akan mewujudkan keinginanku itu. Mao Chun, mari kita lihat, apakah kamu bisa mewujudkannya. Balas murid sekte Cahaya Matahari yang bernama Jiran tersebut. Melihat kedua murid yang akan bertarung telah bersiap-siap di tempatnya masing-masing, sang wasit pun akhirnya mengeluarkan aba-aba tanda dimulainya pertarungan. Tanpa basa-basi lagi, Mao Chun segera menerjang ke arah Jiran. Tombaknya yang panjang langsung menusuk ke depan dengan sangat ganas, hingga membuat udara di sekitar tombak itu berfluktuasi. Jiran pun bergegas mundur untuk menghindari ujung tombak Mao Chun yang datang ke arahnya. Ia juga menangkis setiap serangan sambil terus menjaga jarak dari lawannya tersebut. Sementara itu, dari atas tempat duduknya, Yan Qingshan memasang tampang serius dan penuh wibawa menyaksikan jalannya pertarungan di atas arena. Namun, tak ada seorang pun yang tahu bahwa pada saat ini, dia seperti seorang anak kecil yang sedang meminta arahan dan petunjuk dari Ling Tian.
Guru, apa pendapatmu? Tanya Yan Qingshan melalui telepatinya. Perintahkanlah sekarang pada murid sektemu itu untuk tidak menjaga jarak lagi dengan lawannya. Saatnya ia memberikan serangan balasan dengan menutup ruang pergerakan lawannya dengan menyerang ke arah kaki. Meski sebuah tombak memiliki keuntungan pada serangan jarak jauh, tetapi kelemahannya dapat terlihat jelas pada serangan jarak dekatnya. Sehingga, seluruh kultivator pengguna tombak sering menggunakan serangan jarak dekat mereka menjadi sebuah bentuk pertahanan. Jadi, suruh saja murid dari sektemu itu untuk terus menyerang kaki lawannya. Baik, Guru, balas Yan Qingshan singkat dan langsung memerintahkan anggota sektenya sesuai arahan Ling Tian. Dengan cepat, Jiran segera mengikuti perintah Yan Qingshan. Ia tak lagi menjauh untuk menjaga jarak dari Mao Chun, melainkan bergegas maju dengan menggunakan kekuatan penuhnya untuk memberikan serangan balasan ke arah kaki lawannya tersebut. Dan benar saja, hanya dalam sekejap, Mao Chun langsung merasa kewalahan menghadapi setiap serangan yang menerjang ke arah kakinya. Kini dirinya yang berusaha menjauh, namun Jiran terus menutup jarak dan tidak membiarkan Mao Chun untuk mundur. Hampir 2 menit berlalu, akhirnya pedang milik Jiran berhasil menebas salah satu kaki Mao Chun. Ini membuat pergerakan Mao Chun menjadi lambat. Menyaksikan hal ini, para murid Sekte Cahaya Matahari langsung bersorak serempak. Murid-murid pria segera mengangkat bajunya kembali dan memutar-mutarkannya ke atas. Sedangkan untuk para murid dari Sekte Tombak Bintang Merah, tampang mereka semua seketika berubah menjadi kusut dan lesu. Bam, bam, bam. Bunyi yang cukup keras terdengar dari dalam arena pertarungan saat kepalan tangan kiri milik Jiran terus memukul kepala botak milik Mao Chun. Ia benar-benar mengikuti permintaan dari para murid sektenya untuk membuat tanduk di kepala lawannya tersebut. Berhenti, seru sang wasit saat melihat Mao Chun sudah tak sadarkan diri. Sontak sorakan dan teriakan keras yang berasal dari para murid Sekte Cahaya Matahari langsung memenuhi area pertemuan aliansi 8 sekte itu. Kemenangan 3 kali berturut-turut tersebut membuktikan bahwa Jiran berhasil mengamankan posisinya di urutan teratas dari para murid sekte lain yang tingkat kultivasinya berada di tahap ke-7 bintang langit. Sementara itu, murid-murid pria di dalam Sekte Cahaya Matahari yang menyaksikan pertarungan tersebut melalui batu pencitraan, satu persatu dari mereka mulai membuka bajunya juga. Kemudian ikut memutar-mutarkannya di atas kepala mereka masing-masing. Tanpa disadari oleh Ling Tian, tarian pria tertampan di benua langit pun mulai menyebar ke seluruh murid Sekte Cahaya Matahari. Chapter 310, Jenius nomor 1, Novelton. Jiran pun turun dari arena dengan bangga setelah memenangkan pertarungannya sebanyak 3 kali berturut-turut. Ia disambut dengan sorakan penuh semangat oleh para murid dari Sekte Cahaya Matahari. Sementara untuk orang-orang dari ke-7 sekte lainnya, wajah mereka semua tampak suram seolah tak sudi jika Sekte Cahaya Matahari mendapatkan kemenangan dalam sesi pertarungan tersebut. Pemimpin Chu serta pemimpin sekte yang lain memandang ke arah Yan Qingshan dengan tatapan tidak senang. Sedangkan untuk Yan Qingshan sendiri, ia tetap bersikap tenang dan santai, tidak memedulikan apa yang dipikirkan oleh ke-7 pemimpin sekte tersebut terhadap dirinya. Pertarungan kemudian dilanjutkan kembali. Murid-murid yang berkompetisi saat ini adalah murid yang tingkat kultivasinya berada di tahap ke-8 bintang langit. Namun, pertarungan itu masih tetap dimenangkan oleh murid dari Sekte Cahaya Matahari. Sebab, pertarungan yang dilakukan murid dari Sekte Cahaya Matahari tersebut terus berjalan sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Ling Tian. Hal ini semakin membuat tampang semua orang menjadi lebih suram. Terutama wajah dari ke-7 pemimpin sekte yang lain. Mereka hanya bisa menggeretakkan gigi menahan amarah di dalam hatinya. Tak ada di antara mereka semua yang pernah menyangka bahwa Sekte Cahaya Matahari yang selalu menjadi sekte peringkat akhir dalam aliansi 8 sekte tersebut, kini sudah memenangkan 2 pertarungan berturut-turut. Apakah sekte kita telah menurun? Mengapa muridmu pribadimu tak mampu mengalahkan murid dari Sekte Cahaya Matahari itu? Tanya pemimpin Chu pada salah seorang pria parubaya yang duduk tak jauh darinya. Aku juga tidak mengerti, pemimpin. Setelah aku memperhatikan pertarungan sebelumnya dengan saksama, sepertinya kedua murid dari Sekte Cahaya Matahari tersebut bisa mengetahui kelemahan dari lawan-lawannya. Sehingga, mereka dapat dengan mudah memenangkan pertarungan, jawab pria parubaya itu dengan nada pelan. Yah, aku juga sependapat dengan pemikiran Tetua Ma, sambung pria parubaya lainnya. Mendengar hal ini, pemimpin Chu mengernyitkan alisnya dalam-dalam seraya berpikir sejenak, kemudian berkata, Tetua Si. Kalau begitu, segera perintahkan murid pribadimu untuk memenangkan seluruh pertarungan yang tersisa. Tidak perlu lagi kita bermain-main dengan orang-orang dari ke-7 sekte lainnya. Mari kita tunjukkan kepada mereka, bahwa kita masihlah penguasa di dalam aliansi 8 sekte ini. Baik, pemimpin, jawab pria parubaya yang disebut sebagai Tetua Si itu. Selanjutnya, ia pun segera memerintahkan murid pribadinya untuk naik ke atas arena pertarungan. Seorang pemuda yang berperawakan tinggi besar langsung melompat ke atas arena setelah menerima perintah dari Tetua Ma. Ia berdiri tegap dengan menyilangkan kedua tangan di dadanya, sembari menatap tajam ke arah para murid dari Sekte Cahaya Matahari. Bukankah itu He Changlang, yang menjadi murid peringkat nomor 1 di dalam aliansi 8 sekte ini?
Ya, itu dia. Selama beberapa tahun ini, He Changlang belum pernah sekalipun kalah dalam pertarungan dan menjadi murid peringkat nomor 1 di dalam aliansi. Aku tidak bisa melihat tingkat kultivasinya. Tetapi aku mendengar kalau dia telah menerobos ke tahap keempat bintang raja pada tahun ini. Jika benar demikian, maka tidak akan ada lagi yang mampu bersaing dengannya. Sekte Lautan Mendalam masih tetap akan menjadi peringkat nomor 1 di dalam aliansi. Sepertinya, Sekte Lautan Mendalam kini benar-benar telah marah dan ingin menyelesaikan pertarungan secepat mungkin. Bila seperti itu, maka acara pertemuan ini akan berakhir dengan cepat. He Changlang pasti akan mengeluarkan tantangan kepada seluruh murid yang ikut berkompetisi. Kalau memang begitu, He Changlang sudah tentu akan memenangkan seluruh pertarungan ini. Pada tahun lalu, tak ada yang bisa mengalahkannya saat tingkat kultivasinya masih berada di tahap ketiga bintang raja. Sekarang, tingkat kultivasinya sudah mencapai tahap keempat bintang raja. Itu sudah jelas bahwa tak ada seorang pun murid yang akan berani naik ke arena pertarungan untuk menantangnya. Jika seperti ini, murid dari sekte kita juga tidak akan berani menghadapi He Changlang. Lihatlah wajah-wajah semua murid yang ikut berkompetisi. Sebelumnya mereka tampak bersemangat dan penuh percaya diri. Tapi, kini, petik dua. Para murid dari ketujuh sekte lainnya mulai berkomentar tentang kemunculan He Changlang di atas arena pertarungan. Sementara untuk He Changlang sendiri yang mendengar semua itu, langsung menunjukkan seringainya seolah-olah sedang meremehkan seluruh murid jenius dari ketujuh sekte tersebut. Sedangkan bagi para murid sekte cahaya matahari yang sebelumnya bersorak keras meluapkan kegembiraan mereka, kini terdiam seperti kucing kebasahan. Hanya Ling Tian sendiri yang masih tampak santai dan terus memutar-mutarkan bajunya ke atas, seakan tak menghiraukan kemunculan He Changlang di atas arena pertarungan. Melihat hal ini, He Changlang menjadi geram dan segera menatap lekat-lekat pada Ling Tian sambil memelototkan mata ke arahnya. Namun, sekali lagi Ling Tian benar-benar tidak memedulikannya sedikitpun. Alih-alih menjadi takut, Ling Tian bahkan berbicara keras kepada murid sekte cahaya matahari yang menghentikan sorakan mereka, para senior. Mengapa kalian berhenti melakukan tarian pria tertampan di benua langit ini? Mungkinkah kalian semua takut pada seekor semut yang berada di atas arena pertarungan itu? Mohon maaf kepada semua pembaca setia novel LSM karena update-nya telat selama beberapa hari ini. Soalnya autor lagi kurang sehat. Tapi autor akan berusaha untuk tetap update ceritanya meski masih dalam keadaan kurang fit. Semoga kalian semua bisa mengerti. Bersambung.